Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik. Di antaranya, peduli terhadap kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat berhasil menciptakan robot pendeteksi gempa bumi. Modernisasi sektor pertanian kini semakin masif, salah satunya lewat integrasi teknologi kecerdasan buatan dan energi baru pada alat-alat bercocok tanam. Penasaran? Karena itu, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Sebulan sebelum diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, portal perlindungan sosial atau Perlinsos yang merupakan sistem digitalisasi yang terintegrasi diuji coba di 42 kabupaten kota se-Indonesia. Uji coba terbatas ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan para pemimpin daerah. Uji coba terbatas perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis Digital Public Infrastructure atau DPI serentak diuji coba di sejumlah kabupaten dan kota seprovinsi Bali pada pekan pertama Juni 2026. Setelah sebelumnya telah dilakukan uji coba yang sama di Banyuwangi, Jawa Timur. Uji coba perluasan piloting Perlinsos yang merupakan sistem digitalisasi yang terintegrasi milik pemerintah ini merupakan cara yang ditempuh agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran dan transparan. Untuk pertama kalinya, penyatuan data dari 8 lembaga pemerintahan seperti dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Samsat Polri diselenggarakan. Hal ini dilakukan juga dengan kolaborasi lintas sektoral, seperti Badan Pusat Statistik dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten kota, hingga pemerintah desa. Bahwa 45% bantuan sosial itu masih belum tepat sasaran gitu. Dan dengan adanya aplikasi-aplikasi ataupun portal yang sebelumnya sudah ada, dengan data yang sebelumnya sudah ada, pemerintah nih sama-sama melihat dan mengevaluasi nih apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan kemarin ada sempat kasus, ada beberapa masyarakat yang nggak tahu mereka dapat bansos, ada anak yang jadinya nggak bisa sekolah, nggak bisa beli sepatu dan lain-lain. Nah itu yang dimaksud dalam exclusion error itu sendiri. Jadi kita ingin memastikan bahwa hal seperti itu bisa diminimalisir dengan adanya integrasi data dengan digital public infrastructure yang ingin dibawa oleh Perlinsos digital itu sendiri. Di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, para penerima manfaat dari Kelurahan Kerobokan, Kaja, dan Kerobokan praktik mengisi Perlinsos. 188 orang hadir di kantor kecamatan untuk mengaktifasi identitas kependudukan digital atau IKD dengan menggunakan data-data yang sama di kartu tanda penduduk yang telah mendaftarkan. 88 agen Perlinsos dari Kecamatan Kuta Utara membantu para penerima bantuan untuk memperbaharui dan melengkapi informasi data terkini mereka. Sosialisasi hari ini kami rencananya akan kita tularkan ke masing-masing kecamatan. Karena saat ini yang menjadi lokusnya itu adalah Kuta Utara. Di Badung itu ada 6 kecamatan. Ini kami rencanakan itu kita akan membagi tim, mungkin kita ambil nanti timnya menjadi 6 kecamatan. Itu total jumlah desa kelurahan di Kabupaten Badung ada 62 desa kelurahan. Makanya kami akan mengambil mungkin satu dulu desa apa kita ambil, itu yang akan kita fokuskan dulu. Para penerima manfaat atau yang ingin mendaftar sebagai penerima manfaat dapat melakukan pengisian mandiri. Di Perlinsos, penerima manfaat atau calon penerima manfaat dapat menggunakan fitur sanggah jika hasil dari verifikasi dan kelayakan menyatakan mereka tidak layak menerima bantuan. Pasti bermanfaat. Ini sedikit tidaknya bisa meringankan beban-beban masyarakat yang ekonomi, terutama ekonomi kecil. Ini sangat bagus program. Saya sendiri masa bersyukur, berterima kasih, merasa sudah dibantu gitu. Tapi saya sendiri ya supaya tidak tergantung dengan bantuan aja, kita harus mandiri.
kita harus segera mandiri, minimal kita tidak lama-lama harus bisa lepas dari main klub. Uji coba Perlinsos digital ini juga dilakukan di Kabupaten Karangasem serta Kabupaten Jembrana. Di Karangasem, kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Karangasem dan Kelurahan Subagan dengan melibatkan ratusan warga yang mencoba langsung layanan digital untuk mengakses perlindungan sosial. Berbagai penyesuaian dilakukan untuk membantu memperbaiki pengalaman pengguna sehingga proses verifikasi dan pengecekan kelayakan bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh masyarakat. Uji coba hari ini memberikan kesempatan kita untuk melihat langsung pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan, termasuk juga agen-agen dalam mendeliver layanan ke masyarakat. Jadi berbagai masukan dan juga observasi dari pengalaman hari ini sangat berguna dan bermanfaat untuk kita terus bisa meng-fine-tune dan mengoptimalkan layanan. Kelancaran hari ini juga dapat kita laksanakan dengan kolaborasi yang sangat baik lintas kementerian dari level teknis maupun dalam level operasional lapangan. Perlinsos Digital merupakan portal layanan perlindungan sosial berbasis web yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses dan memverifikasi kelayakan bantuan sosial. Melalui portal perlinsos.kemensos.go.id, proses yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari, kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 2 hingga 5 menit. Kartika Widowati, Badung, Bali. Peduli terhadap kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat berhasil menciptakan robot pendeteksi gempa bumi. Alat yang diberi nama Geodetektor 10A1 ini memanfaatkan teknologi sensor giroskop layaknya fitur pada telepon genggam. Meski dirakit dengan biaya yang murah, alat ini mampu terkoneksi secara langsung ke aplikasi digital sebagai sistem peringatan dini. Inilah robot Geodetektor 10A1, sebuah alat pendeteksi gempa bumi, buah karya kelompok siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Cibadak. Ide pembuatan alat ini muncul dari kepedulian para siswa terhadap wilayah Indonesia yang sering diguncang gempa karena berada di jalur cincin api dunia atau Ring of Fire. Dengan memanfaatkan sensor giroskop, robot ini mampu membaca tanda-tanda gempa jika terjadi getaran tanah. Proses perakitan robot prototipe ini hanya memakan waktu 2 hingga 3 hari dan biaya yang dikeluarkan pun sangat terjangkau, yakni sekitar Rp250.000. Cara kerja alat ini tergolong sederhana. Jika getaran tanah masih dalam batas aman, lampu LED kuning akan menyala. Namun jika terindikasi gempa, sensor akan meneruskan sinyal ke chip microcontroller ESP32 untuk mengaktifkan LED merah, alarm buzzer, serta mengirim notifikasi peringatan ke aplikasi digital. Pakai sensor giroskop untuk mendeteksi gempanya, dan untuk dari sensor giroskop itu dikirim ke ESP32 untuk pendeteksian gempa, apakah itu termasuk gempa atau bukan. Kalau termasuk gempa, LED merah yang menyala. Kalau masih tergolong aman, LED kuning yang menyala. Lalu ESP32 itu mengalirkan kepada 3 sumber. Yang pertama sumbernya itu kepada LED, yang kedua pada buzzer, yang ketiganya pada aplikasi tadi yang untuk mengaksesnya. Seperti itu. Alat pendeteksi gempa ini pun langsung mendapatkan apresiasi tinggi dari pihak sekolah berupa penghargaan khusus. Karya siswa ini ke depan akan terus disempurnakan oleh guru pembimbing, terutama dari segi desain dan kemasan agar siap untuk diaplikasikan di tengah masyarakat luas. Meskipun baru prototipe dan kemasannya masih sederhana, tetapi fungsinya jika dikembangkan akan berguna untuk masyarakat. Seperti deteksi gempa, deteksi kebakaran, smart farming, bahkan ada otomatisasi pemberian pakan ikan. Itu gunanya memberikan kebebasan kepada mereka untuk berekspresi, sehingga tidak kaku. Kalau belajar di kelas mereka akan jenuh, menerima teori juga akan jenuh, tapi diberi ruang untuk berimprovisasi, untuk berekspresi, mereka muncul potensi-potensi yang lebih baik. Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, inovasi teknologi karya anak bangsa ini diharapkan tidak hanya menjadi karya di atas meja, melainkan mampu menjadi solusi nyata di tengah masyarakat. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.
Perkembangan teknologi pesawat tanpa awak atau drone dalam sektor militer kini membuat negara-negara di kawasan perbatasan harus memperketat sistem pertahanan udara mereka. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Merawat sejarah menjadi tanggung jawab kita bersama. Di tengah kemajuan teknologi, mulai dari mesin pencarian hingga kecerdasan buatan, mempertahankan koleksi buku langka menjadi salah satu caranya. Inilah yang dilakukan oleh salah satu universitas di Bangkok, Thailand. Berikut liputannya untuk Anda. Kemajuan peradaban dan teknologi masa kini semuanya berawal dari sejarah di masa lampau. Untuk itu, selalu ada usaha untuk melestarikannya, terutama yang tertulis dalam karya ilmiah, publikasi, dan buku-buku sejarah. Salah satunya yang dilakukan oleh Perpustakaan Pusat Kantor Sumber Daya Akademik Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Sebagai salah satu perpustakaan terbesar di Thailand, perpustakaan ini memiliki jutaan koleksi buku, baik fisik maupun digital, hingga penelitian dan jurnal. Di antaranya ada 25.000 koleksi buku langka yang terletak di lantai 6 gedung perpustakaan pusat. Koleksi pertama dan yang terbanyak adalah berasal dari sumbangan kerajaan Thailand, yaitu koleksi milik Pangeran Kittiyakara Voralaksana. Ia adalah anggota kerajaan Thailand pertama yang menempuh pendidikan di luar negeri. Koleksi keluarga kerajaan lainnya adalah milik Pangeran Daninifat. Keunikan buku-buku miliknya adalah catatan pribadi dengan tulisan tangan di sela-sela teks. Selain kedua koleksi keluarga kerajaan, ada pula koleksi manuskrip buku lipat yang berusia ratusan tahun. Topik sejarah, dan astronomi ditulis dengan aksara Thailand kuno. Yang menarik, terdapat pula manuskrip lawas yang bertuliskan aksara Jawa sebagai salah satu koleksi di sini. Sebuah buku masuk dalam koleksi langka apabila berusia tua merupakan edisi terbatas, cetakan pertama, dan reputasi tinggi dari pemilik atau penulisnya. Seluruh koleksi ini tentu digunakan untuk mendukung ilmu pengetahuan. The most of our user is kind of academic. From the academic user, from the historian, researcher in many aspects of knowledge, like social science, because I think because our collection is variety for about the knowledge. Salah satu pengguna setia koleksi buku langka adalah pengajar sastra Thailand, Profesor Bayan. Ia mengandalkan koleksi buku mengenai pemakaman tradisi Thailand untuk mendukung karya ilmiahnya. But for my retirement, I use this collection from about 70 years ago. The lab books make me have academics writings that wins against AI. It makes it unique. It makes my paper unique and original that AI cannot do. Koleksi buku langka perpustakaan ini bisa diakses oleh siapa saja. Khusus untuk publik di luar insan kampus dikenakan biaya 20 baht atau sekitar Rp10.000. Petugas akan membantu menemukan buku yang dibutuhkan. Pembaca harus membaca buku tersebut di tempat dan tidak boleh meminjam untuk dibawa pulang. Koleksi buku langka juga butuh pemeliharaan khusus. Rak-rak buku ditempatkan di ruang kaca dengan pengaturan suhu, kelembapan, dan cahaya khusus. Selain itu terdapat cara lain untuk merawat buku-buku langka. Pertama adalah digitalisasi. Semua koleksi buku diabadikan melalui teknologi menjadi e-book yang dapat diakses pembaca. Meski begitu, tak semua buku bisa didigitalisasi karena sampul dan kertasnya yang sudah rapuh. Maka ada dua teknologi lain, yakni biocoating atau proses pelapisan dengan cairan kimia, serta mereparasi bagian buku yang rusak. Kerusakan pada buku biasanya disebabkan oleh usia, udara, gesekan, hingga serangga. Teknik ini menggunakan kertas mulberry untuk menambal bagian yang lubang ataupun rusak dengan mengoleskan cairan metil selulosa untuk merekatkan. Dibutuhkan ketelitian dalam melakukan proses ini. Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi butuh keahlian khusus, butuh kesabaran
untuk mengoleskan cairannya. Dan dengan cairan ini juga dengan teknologi adanya ini adalah kertas mulberry, begitu ya, kertas kasa yang digunakan untuk bisa mereparasi ini, dinyatakan perkiraannya bisa memperpanjang usia buku ini 10 hingga 15 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu usaha ya untuk para penggemar ataupun pengguna sejarah di Thailand untuk bisa tetap membaca bagaimana literatur di masa lampau. Putri Demes, Bangkok, Thailand. Can I try the other one? Perkembangan teknologi pesawat tanpa awak atau drone dalam sektor militer kini membuat negara-negara di kawasan perbatasan harus memperketat sistem pertahanan udara mereka. Integrasi antara sistem radar canggih dan pasukan penyergap cepat menjadi strategi utama guna mengantisipasi adanya ancaman penyusupan objek terbang ilegal. Dari pangkalan militer Selija, Latvia, tengah bergegas meningkatkan pertahanan anti-drone di sepanjang perbatasannya dengan Rusia dan Belarus. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus drone militer yang masuk ke wilayah udara Latvia dalam beberapa pekan terakhir. Draft rencana pertahanan terbaru menyatakan bahwa tim khusus interceptor atau penyergap drone akan mulai diterjunkan dalam waktu dekat. We plan deploy forced interceptor teams already in next a few weeks, let's say, and we plan publicly demonstrate as well, or some different weapons what we currently work for. We as well publicly will demonstrate remotely control turrets for machine guns. Setiap tim nantinya akan terdiri dari 4 prajurit dengan kendaraan medan berat yang dipersenjatai drone penghancur otomatis guna melumpuhkan target dalam radius 10 km. Namun di luar armada tersebut, militer kini juga dihadapkan pada ancaman serius dari drone berukuran kecil yang sulit diantisipasi. But regarding to small drones, this is challenging. Detection and intercept the small targets, it is a big challenge. And soon we will face some, not only in Baltic states but around the world, we will face a lot of crimes which is conducted by small drones. Menghadapi tekanan sosial dan dinamika keamanan yang kian meningkat, negara-negara Baltik pun dituntut untuk segera menambah pos penjagaan. Meski demikian, pihak otoritas harus cermat dalam membagi kekuatan armada mereka. Latvia, Lithuania, Estonia have this capabilities to detect, engage the target with classical armament, with classical radars, but we need to increase the numbers of these groups which is deployed next to the border, and we need to find this balance. If we will overforce, we will burn out. If we will not enough, currently we feel this pressure from the societies, and maybe we need increase and find this right balance. Penjagaan ketat di sepanjang 400 km garis perbatasan memang dikhawatirkan dapat menguras habis energi dan fasilitas militer di masa damai. Guna mengoptimalkan pertahanan, Latvia kini fokus mengembangkan solusi jaringan bersama secara lintas domain agar aliran data radar rahasia dapat dikirimkan secara cepat dan aman kepada tim operasional di lapangan. Modernisasi sektor pertanian kini semakin masif lewat integrasi teknologi kecerdasan buatan dan energi baru pada alat-alat bercocok tanam. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Di tengah tekanan ekonomi dan biaya hidup yang terus meningkat, semakin banyak orang mulai memanfaatkan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence untuk membantu mengatur keuangan pribadi. Namun, para ahli mengingatkan, AI bukan penasihat keuangan yang selalu benar. Pengguna tetap perlu berhati-hati, terutama saat membagikan data pribadi dan mengambil keputusan finansial penting. Financially pressed and thinking about asking artificial intelligence for help? AI is useful as an assistant,
not as an advisor. NerdWallet's Sam Taub says AI can be great for budgets and savings. Be specific about your economic reality, and AI can provide step-by-step suggestions for achieving your goals. It can also be good for brainstorming solutions. If you are looking for a list of investments that suit a particular criteria, it can pull a list of investments that meet those criteria for you. And can map out your money habits. It'll categorize your spending for you. It'll show you, give you nice graphs and charts. You could ask it, hey, can you identify all of my subscriptions? Maybe I want to cancel a few. But use with caution before uploading financial documents or personal information into an AI system. Check privacy and data retention policies. Opt out of letting AI train on your data. Redact bank account numbers and other sensitive information. Also, be careful asking for specific actionable advice. Nuances like law and tax codes can be trouble spots for AI. And be skeptical, even if the answers sound right. You really do have to do some level of sort of due diligence. It has very serious consequences. You want to make sure the AI gets it right. And remember, this isn't a financial cure-all. It's a machine responding to what information you do, and just as importantly, don't provide. It's not going to replace the need to know and learn about finance. It's more something that complements it. In Washington, Michael Yoshida. Pameran Teknologi Akbar Computex 2026 resmi dibuka di Taiwan pada Selasa 2 Juni 2026. Mengusung tema AI Together, ajang tahunan ini kian menegaskan peran sentral Taiwan dalam menggerakkan demam kecerdasan buatan atau AI di kancah global. Suasana padat dan antusiasme tinggi langsung terasa di ruang-ruang pameran. Para pengunjung dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong melihat langsung pameran chip Mutakhir, server generasi terbaru hingga infrastruktur pusat data besutan raksasa teknologi seperti Foxconn, Nvidia, dan Delta Electronics. 我觉得这真是一个快速蓬勃的发展。那当然了，我们也很佩服这些科技的这些大厂们，像 Nvidia 啦，那他们能够把这样子的科技这么快速的发展起来，成为我们生活当中大家都可以应用的一环，不管是在老人照护啦，或是在 smart home 啦，或是智慧办公等等的，和智慧医疗等方面都有很大的贡献。 Tak hanya menarik minat antusias teknologi, ajang ini juga menjadi magnet bagi para investor global. Salah satunya Jerry Chow, investor berusia 50 tahun yang datang untuk memantau tren teknologi terbaru. Chow menekankan betapa besarnya kontribusi Taiwan terhadap ekosistem AI global, di mana sebagian besar infrastruktur inti penyokong teknologi ini diproduksi langsung di pulau tersebut. 我非常认同嘛，就是因为整个产业的 infra 的产业的基础都在台湾。 从晶片的生产、封装、测试，到服务器的模组的组装，到 server 伺服器的一些组装，到现在整个 infra 的整个构建都是我看了很多都是在台湾这边生产出来，所以我觉得这个应该是对整个世界，我觉得台湾对整个世界都蛮有贡献。 Kekuatan Taiwan di seluruh rantai pasok AI menjadi sorotan utama dalam Computex kali ini, mulai dari manufaktur dan pengemasan semikonduktor, perakitan server, pembangunan infrastruktur penuh, hingga aplikasi AI masa depan. Pihak penyelenggara mencatat Computex tahun ini menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan melibatkan lebih dari 6.000 eksibitor yang ikut berpartisipasi. Modernisasi sektor pertanian kini semakin masif lewat integrasi teknologi kecerdasan buatan dan energi baru pada alat-alat bercocok tanam. Ajang pameran mesin internasional di China menjadi bukti bagaimana robot-robot pintar kini mulai menggantikan peran manusia di sektor agraris guna meningkatkan efisiensi hingga ratusan kali lipat. Ajang pameran mesin pertanian internasional Xinjiang resmi dibuka dengan memamerkan lebih dari 11.000 unit alat tani modern. Pameran di kota Urumqi, wilayah otonomi Xinjiang Uighur, Cina, berhasil menarik ratusan eksibitor dari berbagai negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Swedia, hingga Italia.
Salah satu inovasi yang paling menarik perhatian adalah robot pintar khusus untuk proses topping atau pemotongan pucuk pohon kapas yang dikembangkan oleh ViewerTech. 这一款智能的机器人呢，它非常适用大块地的棉花的打顶的，而且呢能够模拟人工打顶的动作。3台的设备呢，每天它的作业呢就是400到600亩，效率呢是人工的120倍。 Selain robot otomatis, pameran tahun ini juga untuk pertama kalinya menghadirkan sektor khusus energi baru yang menampilkan produk ramah lingkungan berbasis kontrol pintar. Sejak statusnya dinaikkan menjadi Expo Internasional, ajang ini telah menjadi platform kerjasama utama bagi perusahaan global untuk mendukung strategi digitalisasi pertanian dunia. Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.